Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Kembali program Katulistiwa Sepekan hadir dengan rangkuman berita terpilih selama seminggu ini bersama saya Agung Prasojo. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, NU diharapkan untuk lebih maksimal memfungsikan dirinya. Untuk itu diharapkan warga NU untuk bangkit bekerja serta ikut serta membangun kerja pemerintah di daerah. Sebagai sebuah organisasi berbasis agama dan kemasyarakatan yang cukup memiliki peran di Indonesia, Nahdlatul Ulama cukup banyak memberikan kontribusi khususnya terkait kepentingan umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Sebagai salah satu upaya menyusun rencana program ke depan, pengurus daerah Nahdlatul Ulama Kalbar menggelar musyawarah kerja wilayah Sabtu malam lalu. Ketua PBNU Kalbar MZ Hamdi As-Sofi usai menghadiri Mukerwil di Pontianak mengatakan, dalam konteks gerakan NU di daerah, warga NU di Kalbar diharapkan juga harus bisa bangun bangkit dan bekerja untuk membantu kerja pemerintah di Kalbar. Ia menegaskan Nahdlatul Ulama bukanlah partai politik melainkan sebuah organisasi sosial keagamaan yang berafiliasi pada kebangsaan, sehingga dari kontribusi warga NU pada pemerintah diharapkan Indonesia akan menuju bangsa yang kuat. Nah, saya mengajak pada Muskerwil ini, ayo warga NU itu bangun gitu kan. Bangun, bangkit, kerja kan. Siapkan sebuah persiapan diri, konsep, dan jaringan supaya kita bisa membantu kerja-kerja pemerintah. Karena NU itu bukanlah lembaga politik. NU itu lembaga sosial keagamaan yang berafiliasi kepada kebangsaan. Tidak hanya itu, MZ juga menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama ke depan berupaya untuk senantiasa menjunjung tinggi ruang dialog pada setiap permasalahan yang terjadi. Ditegaskannya bahwa NU sangat tidak sejalan dengan penyelesaian masalah secara anarkis dan radikal. Bagi NU, sebuah kritik itu adalah hal yang biasa. NU boleh mengkritik, namun beretika, sesuai dengan peraturan perundangan yang diatur negara. Kita tidak bisa misalnya ingin mengkritik sesuatu perbuatan yang menurut kita tidak elok atau tidak baik, maka kita bertindak sendiri. Tetapi ada mekanismenya, ada sistemnya. Negara ini lengkap kok. Ada yang mengatur urusan eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, ada juga... Meski konflik disadari akan selalu ada, namun penyelesaian dengan jalan dialog tentunya akan menjadi cermin Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sebagai salah satu organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia, NU memiliki fungsi yang tidak kecil, antara lain terkait kebijakan-kebijakan besar yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, khususnya warga NU. Peran ini tentunya sangat strategis, sehingga diharapkan organisasi ini mampu memiliki fungsi untuk membantu jalannya roda pemerintahan. Upaya memajukan prestasi olahraga dari cabang karate akan segera dimulai dengan telah dilantiknya pengurus Kushinryu M Karatendo Indonesia atau KKI. Ketua Umum Pengurus KKI Pusat, Usman Sabta Odang bertekad akan mendorong prestasi karate melalui KKI di Kalimantan Barat. Ketua Pengurus Pusat Kushinryu M Karatendo Indonesia Pusat, Dr. Andes Usman Sabta, Senin kemarin melantik MZ Hamdi As-Sofi sebagai Ketua KKI Kalbar tahun 2011-2016. Pelantikan dilakukan di halaman rumah dinas Sekda Kalbar, Jalan Sultan Syahrir Pontianak. Dalam sambutan secara spontan itu, Usman Sabta menyampaikan apresiasi kepada Ketua KKI Kalbar MZ Hamdi As-Sofi yang masih bersedia menerima tanggung jawab di tengah kesibukannya sebagai Sekretaris Daerah Kalbar. Usman Sabta Odang atau lebih akrab dikenal dengan nama Oso ini juga mengatakan beberapa prestasi besar di tingkat internasional yang telah ditunjukkan oleh KKI dalam ikut mengharumkan nama Indonesia. Ini adalah satu momentum kesempatan untuk Kalimantan Barat bangkit dalam karate. Nah, inilah momentumnya dengan ketuanya Pak Z ini dibantu oleh teman-teman pengurus lainnya. Saya yakin akan mendapatkan suatu kehormatan untuk memajukan anak-anak
Oso melanjutkan, dalam tekadnya ia berupaya untuk melakukan lobby ke pusat untuk membangun sarana latihan karate di Kalbar, di mana keberadaan sarana itu sebagai penunjang prestasi yang mutlak. Satu-satunya yang pernah juara dunia, ya, juara Eropa, yang pertama itu. Yang kedua, daerah-daerah memang harus meningkat. Dan orang yang memimpin yang harus pemimpin. Pak Z ini memang pemimpin, jadi pantas dia, Pak Seguildani memimpin KKI Kalbar. Dan Sementara itu, meski belum dapat mengungkapkan rencana kerjanya, Ketua KKI Kalbar MZ Hamdi Asofi mengatakan dirinya akan segera memetakan kekuatan bela diri karate di Kalbar. Target waktu ya, kita coba dulu dengan upaya yang maksimal. Mudah-mudahan tahun kita bisa dapat emas ya. Harga rolling kepengurusan, Pak? Nggak ada. Ya. Jumlahnya sedikit. Apa cuma rolling? Dirinya sangat yakin Kalimantan Barat mampu bangkit untuk ikut memberikan sumbangsih prestasi yang dapat mengharumkan nama Indonesia melalui wadah KKI. Ketua Umum KKI Pusat, Dr. Usman Sabtaodang menyatakan keseriusannya untuk berfokus meningkatkan prestasi karate di Kalimantan Barat. Sebagai daerah asalnya, salah satunya akan melakukan lobby ke pusat untuk menyediakan fasilitas karate. Upaya untuk merangsang masyarakat dalam swasembada pangan salah satunya dilakukan melalui adanya kebun percontohan. Tim penggerak PKK Kalbar, dalam hal ini PKK menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa instansi terkait. Salah satu program pemerintah pusat dalam bidang pangan adalah program ketahanan pangan serta diversifikasi atau variasi pangan sehingga tidak terlalu tergantung pada beras. Diversifikasi itu dapat ditempuh dengan mengoptimalkan pekarangan atau lahan tidur dengan aneka tanaman produktif. Di tengah lahan kebun percontohan milik tim penggerak PKK Kalbar di Desa Pal 9 ini, Kepala Dinas Pertanian Kalbar didampingi beberapa dinas terkait menjelaskan masyarakat hendaknya lebih aktif untuk memberdayakan lahan tidur yang ada. Lahan dengan luas 1 hektar ini diharapkan bisa menjadi contoh untuk ditiru masyarakat sebab dalam kebun dengan tanah gambut ini ditanam beberapa jenis tanaman yang ternyata juga tumbuh dengan baik, antara lain melon, tomat, kacang panjang, serta beberapa tanaman lainnya. Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar, Frederika Cornelis mengharapkan kerjasama PKK Kalbar dengan beberapa dinas terkait ini bisa memicu masyarakat ataupun kabupaten lain untuk menggerakkan masyarakatnya untuk menghasilkan karya nyata. Ke kabupaten belum ada, makanya saya hari ini niat bawa mereka di sini. Mudah-mudahan tersentuhlah hatinya, lengkap dengan dinas yang terkait, jadi dia bisa ngomong. Jadi kami juga motivasi dia begitulah. Kalau dengan hanya ngomong, tidak lihat kenyataan kan dia mungkin kurang tertarik kali. Dan susah memulainya. Tadi kan bapak-bapak kepala dinas sudah satu persatu bagaimana caranya untuk memulai. Kepala Dinas Peternakan Kalbar Abdul Manap menambahkan, dalam kerjasama ini pihaknya juga memberikan kontribusi berupa bantuan hewan ternak berupa sapi, di mana diharapkan dari kotoran hewan juga menghasilkan pupuk organik yang potensial. Sehingga ke depan hasil pertanian PKK bisa menghasilkan produk tanaman organik. Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Barat, Nyonya Frederika Cornelis mengharapkan agar tim penggerak PKK di daerah baik kabupaten hingga ke tingkat bawah lebih giat untuk memberikan contoh kepada anggota di bawahannya. Sehingga gerakan-gerakan melalui percontohan seperti ini pada akhirnya akan diikuti oleh masyarakat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya.